Halo, Assalamualaikum rekan-rekan. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kita masih tunggu dulu ya sampai 1.10 ya, 13.10. Baik, Pak. Halo Dava 2021. Halo Dava 2021. Halo Dava. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Ya, Waalaikumsalam. baik, kita siang hari ini akan melanjutkan student talk yang ada di room student talk, kemudian yang ada di room integrated design project. Juga kita akan mendengarkan sedikit sharing dari mahasiswa aktif yang bekerja ya atau bekerja atau berproject. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana sebuah manajemen construction atau dengan kata lain manajemen yang ada di lapangan kontraktor ya pada industri pipeline atau pemipaan oil and gas ya untuk investigasinya dan resikonya. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan Eka di sini. Mari Eka. Baik, terima kasih Pak Isan atas waktunya. Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Eka Sipa Fitriani. Saya selaku mahasiswa aktif dari Universitas Bakri Prodi Teknik Sipil 2019 angkatan 2019. Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing session terkait dengan manajemen in construction, pipeline inspection, and risk mitigation works gitu ya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ada. Baik, terima kasih rekan-rekan telah menjawab. Baik, langsung saja ya. Jadi sebenarnya di sini skop pekerjaan saya sebagai manajemen construction-nya. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh terkait manajemen construction-nya,
kita bahas dulu tentang pipeline infection and risk mitigation works kali ya. Nah, pipeline infection and mitigation works itu apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, jadi dia tuh terkait dengan pengecekan kondisi atau pemeliharaan terhadap pipa oil and gas gitu. Apakah pipa tersebut masih dalam kondisi baik atau bagaimana, layak digunakanah, seperti itu. Lalu jadi pada oil and gas itu apakah pipanya itu mengalami karat atau enggak? Kita mencari titik-titik pipa yang harus dilakukan penggantian gitu ya. Nah, menggunakan apa pengecekannya? Jadi kemarin dalam proyek yang saya kerjakan, kita menggunakan peak visual inspection gitu ya. Peak visual inspection itu merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan permukaan dalam pipa sekaligus memberikan informasi keadaan permukaan dalam pipa. Jadi alatnya peak visual inspection ini PeakSmart. Kita menggunakan PeakSmart. Jadi di dalam PeakSmart itu terdapat kamera yang bisa melihat, yang bisa memberikan visualisasi keadaan di dalam pipa gitu, sehingga misalnya di dalam titik A atau titik tertentu pada pipa itu mengalami korosi atau pengaratan gitu atau berlubang lah seperti itu, sehingga pipa tersebut tidak layak digunakan lagi, maka nanti untuk analisis selanjutnya kita bisa melakukan pembongkaran gitu ya, pembongkaran atau penggalian pada titik tersebut. Itu merupakan menggunakan alat berupa peak visual inspection atau kita spesifikasinya menggunakan PeakSmart seperti itu. Selanjutnya, nah tujuan pipeline dari pidging itu apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama, kita bertujuan untuk menjaga pipa tetap bersih dan bebas dari obstruksi. Obstruksi itu merupakan kayak seperti penyempitan dalam pipa itu, sehingga misalnya kita melihat kondisi yang di dalam pipa itu seperti apa. Ketika melakukan terdapat penyempitan dalam pipa, otomatis kan kinerja pipa tersebut berkurang ya, seperti itu. Jadi diperlukan adanya pipeline pidging. Selanjutnya, memastikan integritas aliran pipa yang optimal dapat digunakan untuk memeriksa bagian internal pipa. Jadi agar kinerja pipanya dari awal kita bangun sampai akhir itu tetap optimal, maksudnya sama kan gitu, kita nggak mau adanya penurunan mutu atau kualitas, maka harus dilakukan pipeline pidging. Nah, untuk selanjutnya, untuk merencanakan operasi perbaikan jikalau terdapat kerusakan pada pipa aliran dari oil and gas itu. Selanjutnya, nah lalu di sini tadi kan kita perkenalan mengenai pipeline infection and risk mitigation gitu kan. Nah, selanjutnya sebenarnya job desk saya di pekerjaan saya itu saya sebagai bidding team, yang mana yang pertama saya menyesuaikan segala bentuk dokumen yang dibutuhkan untuk tender sesuai dengan template perusahaan. Nah, kenapa harus sesuai dengan template perusahaan? Karena agar semua dokumennya itu sama gitu. Jadi lebih rapi dan lebih enak dilihat gitu. Nah, lalu yang kedua, membantu menghitung RAB untuk pekerjaan pipeline infection and risk mitigation. Jadi perusahaan yang tempat saya bekerja itu bukan kita yang melakukan mitigasi risk mitigation-nya, tetapi kita jadi kita joint operation sama subcon yang dia memang melakukan pipeline infection and risk mitigation, sedangkan perusahaan saya itu kita hanya memberikan jasa berupa pekerjaan galian dan penggantian pada pipa di oil and gas tersebut. Selanjutnya, nah kita sebelum sebelum melakukan tender biasanya melakukan pengecekan ulang, yang mana jangan sampai gitu dengan satu kesalahan human error bisa mengubah semua data gitu, bisa menyebabkan kita tidak lolos data. Jadi diperlukan pengecekan ulang submit dokumen tender. Mungkin seperti itu dari job desk pekerjaan saya. Terima kasih, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Isan, mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ya, baik. Sangat singkat ya. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan, baik yang ada di mata kuliah Integrated Design Project maupun Student Talk. Nah, kira-kira memang kita memerlukan sebuah distribusi ya, dari bentuk liquid ya, bentuk liquid atau bentuk gas ya, bentuk liquid atau bentuk gas. Rata-rata bentuknya liquid.
Nah, bentuk liquid ini biasanya dialirkan berupa crude oil ya, atau minyak mentah ya, kemudian atau LNG ya, atau liquid natural gas gitu yang sudah diolah. Nah, atau juga berupa lumpur ya, atau kita sebut sebagai sludge ya, biasanya untuk tambang-tambang mineral seperti itu. Nah, karena dia berupa liquid dan juga dia berupa karena dia berupa liquid dan dia berat ya. Jadi kalau misalnya minyak dia beratnya jauh lebih berat ya dibanding air ya. Kemudian LNG juga jauh lebih berat. Kemudian apalagi lumpur itu biasanya untuk tambang-tambang mineral ya, jauh juga lebih berat. Nah, karena dia lebih berat, maka dia mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Nah, sehingga jika dia dalam sebuah distribusi ini, dalam hal ini pipa ya, dia mengalami gompel gitu, atau korosi atau cacat yang kecil, maka dia akan bisa menimbulkan resiko yang sangat besar dalam distribusi ini. Sekali lagi distribusi ya. Jadi dia akan bisa meledak gitu. Kalau distribusinya terhambat, kalau distribusinya terputus, maka countingnya adalah berupa waktu gitu. Jadi kali aja perbaikannya kali per hari berapa gitu dan seterusnya. Dia akan merusak distribusi secara keseluruhan gitu. Jadi kalau kita punya sebuah sistem, misalnya ada gedung ya, kalau ada gedung, misalnya ada satu ruangan yang rusak, maka dia tidak akan mengganggu seluruh gedungnya. Ya cukup aja ruangan itu yang rusak, maka kita atau kita isolasi, selesai. Nah, tetapi kalau di gedung itu ada liftnya yang rusak, maka distribusinya akan terganggu, maka satu gedung itu akan terganggu gitu. Nah, ini bedanya. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan inspeksi gitu. Jadi kenapa Pak? Itu kan pipanya ya udah ketanam ya udah aja gitu. Nggak usah dilihat, nggak usah diapa-apain gitu kan. Nggak usah ngapain di kamera-kamerain, ngapain diperbaikin dan seterusnya. Toh juga gompelnya cuma sedikit-sedikit aja gitu kan. Nah, karena yang pertama dia bertekanan, yang kedua kalau dia ada gompel, ada rusak, ada karat, dan itu menimbulkan potensi merusak distribusi atau meledak, ya, bocor dan seterusnya. Nah, inilah yang dihindari. Walaupun dia bocor kecil, maka dia akan menimbulkan pencemaran, kebocoran dan seterusnya, maka harus diganti. Nah, ketika diganti ini merusak distribusi ya, jadi menghambat alirannya dan seterusnya. Nah, itu countingnya per hari ya, berapa hilangnya dalam barel gitu, dalam barel tong itu satuannya untuk per waktu. Makanya kita perlu melakukan inspeksinya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pipa ini adanya di dalam benda yang di bentuk yang tertutup gitu. Walaupun dia tidak di dalam tanah, misalnya di luar ya, seperti pipa-pipa yang ada di gedung ataupun pipa-pipa yang ada di atas, tetapi kita tidak pernah melihatnya dari sisi dalam. Ya, karena bentuknya pipa terkurung gitu, tidak pernah bisa melihat sisi dalam. Oleh karena itu, kita memasukkan sebuah inspeksi ke dalam pipa tersebut untuk bisa melihat dari sisi dalam. Atau kita sebut sebagai kamera ya, seperti itu. Nah, atau kalau kita mau lihat dari sisi luar, sebetulnya ada alat semacam ultrasonik yang kemarin saya paparkan, yaitu untuk bisa kita melihat ketebalannya akibat karatnya gitu. Itu biasa digunakan di gedung-gedung. Kalau di gedung bedanya dengan yang di pipeline industri, ya. Kalau di gedung dengan bedanya pipeline industri, kalau di gedung dia tidak terlalu bertekanan, tidak mempunyai tekanan yang cukup tinggi. Tetapi kalau ini tekanannya cukup tinggi, jadi walaupun kompresnya sedikit, ya maka akan merusak lebih banyak gitu. Nah, atau ada juga alat non destruktif kita sebut sebagai flow deflection ya. Flow deflection untuk kita bisa melihat bagian-bagian yang mengalami kerusakan kecil ya, misalnya retak-retak, gompel, baret dan seterusnya, itu bisa terjadi di dalam pipa. Nah, pipa ini setelah kita lakukan inspeksi dan investigasi, maka kita lihat seberapa besar potensinya dia mengalami bahaya ya gitu kan. Jadi kalau rusaknya banyak,
akibat waktu ya, akibat cuaca dan seterusnya, maka harus segera diganti ya, atau ada kerusakan yang cukup signifikan maka harus segera diganti. Nah, tetapi kalau rusaknya sedikit, kita harus melakukan perhitungan seberapa lama dia akan menjadi rusak yang sangat signifikan. Nah, seperti itu kurang lebih fungsi dari investigasi dalam pipa pipeline ini. Oke. Sementara ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, rekan-rekan, baik untuk di Design Integrated Project maupun di Student Talk. Halo? Halo, rekan-rekan? Iya Pak, dari saya belum ada Pak. Rekan-rekan yang di Integrated Design Project, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Terdengar ya? Noval masih ini? Masih mute? Terdengar kah? Halo? Oke. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Mungkin dari yang Eka ada tambahan, Eka? Oh iya Pak, tadi untuk saya lupa memberitahu untuk analisisnya terkait dengan pipeline dan risk mitigation-nya itu biasanya laporannya itu keluar setelah 4 bulan gitu. Tadi saya lupa memberitahu. Atau analisis datanya biasanya 4 bulan gitu, baru dia bisa terlihat seperti itu. Lalu untuk ininya juga kecepatan dari laju peak-nya itu ditentukan oleh besaran dari tekanan yang dihasilkan oleh compression yang digunakan gitu. Jadi tekanannya sesuai, laju peak-nya itu sesuai dengan tekanan compression yang digunakan. Lalu dia ada 2 tipe untuk pengecekannya. Ada yang secara cepat namun hasilnya kurang akurat. Lalu yang kedua itu ada yang waktunya agak lama cuman hasil datanya lebih akurat gitu. Seperti itu mungkin tambahannya sedikit, Pak. Oke, baik ya. Kalau misalnya example project apa aja yang sudah ada? Kemarin ini ngerjain yang di Sorowako sama yang PT Vale. Ini Pak yang ini. Ya, PT Vale. Ngerjain yang ini, yang apa namanya? Yang ini kita alhamdulillah dapat tendernya. Ya, oke. Baik, ya. Baik. Ya. Di grup Bakri juga ya merupakan satu industri pipa yang pertama kali ada di Indonesia. Jadi pipa itu dibuat dari sheet ya, dari lembaran-lembaran baja ya, kemudian dia digulung, kemudian dia dilas gitu. Itu pipa yang pipa baja. Nah, pipa baja untuk yang industri oil and gas tentu dia berbeda spesifikasi bajanya terhadap pipa baja yang digunakan dalam industri konstruksi. Nah, dia akan mempunyai spesifikasi yang berbeda. Nah, tetapi kemampuan ya sebuah perusahaan pipa untuk bisa merol kan, jadi dibundarkan, dibentuk seperti pipa, itu merupakan sebuah kemampuan yang sangat sulit ya, sangat sulit. Jadi di dunia ini tidak banyak perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan pengerolan dari sheet menjadi pipa. Nah, semakin kecil semakin gampang, semakin besar semakin susah. Oke, semakin kecil semakin gampang, semakin besar semakin susah. Oke. Nah, oleh karena itu hanya segelintir negara, jadi hanya negara-negara seperti Korea, Jerman, ya, Rusia, Amerika, Jepang yang mampu membuat kapal selam, ya, kapal selam. Karena kapal selam juga sama, dia merupakan sheet, ya, lembaran dari baja, ya, marine grade, ya, marine grade. Kemudian dia ditekuk, dibundar sampai dia menyatu, kemudian dilakukan pengelasan. Nah, pengelasan dengan hal yang sama. Nah,
memundarkannya ini merupakan sebuah kesulitan yang sangat sulit, karena begitu dia mundar tentu dia akan terjadi kerusakan-kerusakan atau kita sebut sebagai flow deflection, flow defect ya. Nah, ini yang sangat sulit sekali untuk bisa dilakukan. Jadi membuat kapal selam gampang ya, gampang, tapi membuat badan kapal selam ya tidak semua negara bisa membuat baling-baling kapal selam, apalagi membuat sistemnya, apalagi gitu. Hanya membuat badannya saja sangat sulit sekali. Gitu. Oke, nah inilah industri pipa yang ada di dunia. Jadi industri pipa itu kita sebut sebagai industri hulu ya, industri hulu termasuk industri hulu. Jadi termasuk pada industri pengecoran, industri pembuatan baja, dan seterusnya, industri hulu untuk bisa menjadi industri-industri di hilirnya, misalnya industri transportasi oil and gas, transportasi mineral. Oke, ada yang ingin lagi? Iya Pak, kebetulan kemarin untuk juga rekan-rekan yang ada. Iya Pak. Ya, silakan. Kemarin juga kebetulan ada kerjasama juga sama Bakri juga terkait ini juga, pipeline juga, project pipeline juga ada sama Bakri. Ya, oke. Kenapa ada yang bisa beri pendapat aja? Kenapa nggak pipa HDPE ya, HDPE? Ya. Kenapa pipanya dari baja? Kenapa nggak pipa yang HDPE? Kan sekarang lagi musimnya pipa yang dari plastik itu. Halo rekan-rekan, ini pembeda antara pipa oil and gas dengan pipa konstruksi. Halo, ada yang bisa kasih jawaban, feedback? Halo, mungkin rekan-rekan yang di itu IDP, Integrated Design Project, maupun rekan-rekan yang ada di Student Talk. Baik ya. Nah, di industri konstruksi sekarang pipa tidak lagi digunakan oleh pipa galvanis. Ya, pertama mahal, ya. Yang kedua bisa terjadi karat. Ya. Baik untuk pipa utama, ya jadi pipa distribusi utama, misalnya dari PDAM atau dari sumber air atau pengolahan limbah dan seterusnya. Nah, dan juga tidak menggunakan lagi pipa PVC, tapi masih sedikit banyak pipa PVC masih digunakan. Rata-rata menggunakan pipa yang kita sebut sebagai pipa HDPE. HDPE itu high density polymer polimer, atau dengan kata lain HDPE itu adalah bahan yang sama dengan botol aqua ya, botol aqua. Nah, itu bahannya sama, HDPE juga. Nah, pipanya adalah bentuknya dari plastik ya, dia lebih lentur seperti botol tutup aqua. Nah, itu digunakan untuk jaringan pipa air ya, PDAM misalnya, kemudian jaringan pipa-pipa yang lebih kecil di bangunan untuk distribusi air bersih ya, kemudian juga untuk distribusi air kotor. Nah, pipa-pipa ini jauh lebih reliable dibanding pipa pipa yang ada dari galvanis maupun dari pipa PVC ya, karena dia bersifatnya jauh lebih lentur, kemudian dia tidak mudah untuk pecah ya atau patah gitu. Nah, ini yang sekarang sedang banyak digunakan di dunia industri konstruksi. Nah, di dunia industri konstruksi, misalnya untuk pipa distribusi air, ya sekarang lagi banyak gali-gali, ya ditarik-tarik segala macam, juga sangat banyak digunakan. Jadi, pipanya karena dia tidak mudah pecah, tidak mudah patah, dan seterusnya, kadang-kadang di dalam tanah saja, di dalam tanah sana, setelah dimasukkan, kemudian dia ditarik gitu, dia bisa melar gitu, dia tanpa pecah, ditarik sampai ke ujung sana, sampai ke keluarnya seperti itu ada HDPE.
Nah, tetapi yang ini juga tidak menjadi option ya di dalam industri oil and gas ya, karena pipa HDPE dia tidak tahan terhadap tekanan ya, atau dengan kata lain dia join-joinnya masih disambung dengan cara konvensional, yaitu dengan cara lem maupun dengan cara pemanasan gitu. Tapi kalau di oil and gas caranya adalah dengan cara baut maupun dengan cara dilas gitu. Oke. Ini bedanya antara pipa yang ada di industri di industri oil and gas dengan pipa yang ada di dunia konstruksi. Kalau oil and gas tentu dia bertekanan ya, atau dengan kata tekanan yang sangat tinggi, berbahaya. Tapi kalau di dunia konstruksi, termasuk konstruksi untuk pabrik-pabrik ya, dia tidak terlalu bertekanan. Oke, rekan-rekan, ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau tidak ada lagi untuk yang rekan-rekan ada di student talk bisa diisi terlebih dahulu absennya, rekan-rekan. Halo? Baik, Pak. Oke, baik ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya sebelum isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Eka. Siang, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ilham. Mari praktikum. Masih record.